Oke, baik Ibu, untuk aplikasi saya kurang lebih seperti ini Ibu. Yang dimana judulnya itu untuk TA saya, penerapan data mining dengan algoritma naif Bayes untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di Zen's Laundry. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, berarti nanti hasil kepuasan yang diklasifikasikan. Nah, untuk atributnya itu saya ada 4 atribut, yaitu ada di kecepatan, terus juga harga, kualitas, keramahan, dan untuk labelnya itu ada di kepuasan. Nah, untuk metode pengumpulan datanya itu saya ada di kuesioner Ibu. Jadi saya menyebarkan kuesioner. Nah, di kuesioner itu ada 10 pertanyaan. Jadi dari 10 pertanyaan itu 2 masing-masing itu satu atribut. Contohnya kayak pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ini kan atributnya jatuhnya waktu atau kecepatan ya, yang dimana layanan laundry diselesaikan dalam waktu cepat. Saya merasa waktu tunggu untuk laundry sudah sesuai harapan. Nah, untuk skalanya itu 1-3, buruk, cukup, dan baik. Nah, poinnya itu 1-3. Begitu juga di harga, yaitu harga layanan laundry tergolong terjangkau. Biaya yang saya bayarkan sebanding dengan kualitas layanan. Nah, begitu juga dan seterusnya, dan labelnya juga di sini juga ada. Oke, untuk poin-poinnya seperti ini sih Ibu untuk aplikasi saya. Yang pertama itu untuk tahapannya, sebelumnya itu kan memang saya kena revisi karena memang belum ada tahapan ya. Nah, setelah saya revisi seperti ini Ibu aplikasinya. Tapi terakhir bimbingan kemarin kena revisi juga. Nah, dan itu yang bikin saya stuck. Oke, kita lanjut ya Ibu. Untuk pada bagian data mentah ini, itu di sini ada input manual juga dari Q1 sampai Q10, yang dimana dari pertanyaan ini tersebut Q1 sampai Q10. Ya kan, cukup, buruk, cukup, dan baik. Misalkan Sinta Narulita, kita input data tersebut. Cukup, buruk, baik, cukup. Nah, disimpan data. Nah, di sini ada import Excel juga. Nah, dari kan pengumpulan data saya kan melalui kuesioner ya, yang dimana nanti misalkan datanya sudah memenuhi, bisa di-download, convert ke Excel gitu. Dari Google Form tersebut bisa download ke Excel. Nah, jadi makanya tujuan saya import memang ini sih, import ke raw data mana. Sampai laundry data mentah, raw data. Nah, kita import bisa di sini. Nah, ini kan untuk apa ya? Nah, ini raw data saya yang ini. Nah, dari Q1 sampai 10, dan di sini saya ada 120 data di sini, yang dimana masih data mentah dari hasil kuesioner tersebut. Nah, hasil dari import tersebut kan hasil masih data mentah ya, seperti ini ya. Dan di sini ada data tidak valid nih, mungkin dari kesalahan penulisan di Excel. Nah, di nama saya misalkan ada 6 data, ada 6 poin ya kan, skala 6, padahal di kuesioner tidak ada, mungkin dari kesalahan manualnya. Dan Adi Mustafa ada 7. Nah, otomatis kan di sini kan ada data tidak valid ya. Kan data yang valid kan cuma dari skala 1-3 aja. Dari yang ini. Nah, di sini kita bisa hapus data yang tidak valid. Oke, lalu datanya berkurang jadi 19. Di sini saya ingin genapin dari 120 data. Misalkan Asep Sutisna. Di sini cukup, buruk, cukup, baik, cukup, baik, cukup. Nah, oke, total ada 120 data nih. Ada 120 data. Nah, lalu kita masuk ke bagian tahapan transformasi data, yang dimana tujuannya itu dari rata-rata ke kategori. Nah, di sini kan data saya masih mentah ya, masih 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2. Nah, tujuannya transformasi data ini untuk menjadi kategori yang dimana itu
seperti ini. Dari kecepatan itu si Intan Arulita, misalkan nih di Intan Arulita ini kecepatannya itu masuknya sedang, harganya itu sedang, kualitasnya itu buruk, keramannya itu cukup, kepuasannya itu puas, kan? Dari hasil data mentah ini 2 dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada proses data perhitungannya dengan ketentuan seperti ini, Ibu, yang dimana di bawah 1,8 itu masuknya lambat di atribut kecepatan ya. Terus dari range 1,8 hingga 2,3 itu sedang, dan 2,3 ke atas itu cepat. Nah, untuk perhitungannya itu kurang lebih seperti ini aja sih. Dari Q1 ditambah Q2 dibagi 2. Jadi 2 tambah 2 itu 4 dibagi 2. Karena memang ini dulu pernyataan, totalnya 2. Yang dimana 2 itu masuk kategori sedang, cukup berarti ininya. Begitu juga di harga, kualitas, keramahan, dan kepuasan. Nah, puas ini kan masih ada 3 kategori ya labelnya ini ya, puas dan tidak puas, cukup, dan puas ya. Nanti saya sederhanakan di pas di bagian split data. Di sini kan ada puas, tidak puas, dan cukup ya. Nanti di split data saya otomatis jadi lebih sederhana, yaitu jadi dua kategori aja. Nah, di sini sudah kelihatan ya kan untuk hasilnya, untuk kategorinya tersebut. Lalu kita masuk ke split data. Nah, di bagian split data ini kan untuk membagi data latih dan data uji ya. Saya menggunakan skala 80% untuk data latih, 20%-nya itu data uji. Yang dimana dari 120 data itu, data latihnya itu berarti 96 data latih. Nah, di sini kita proses. Nah, jadi dari 120 data itu 96-nya data latih, data ujinya otomatis langsung sisanya. Jadi data ujinya langsung terbagi otomatis dari pilihan data latih yang saya pilih berapanya itu. Berarti kan 96 data uji ini, data latih ini, data ujinya itu ada 24 data latih. Data uji, sorry. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya kan, masih ada kategori puas, cukup, dan tidak puas ya. Nah, di sini final kepuasan yaitu puas sama dengan puas, cukup atau tidak puas itu jatuhnya dia tidak puas. Karena ini kan memang nanti label saya ya, kalau misalkan masih ada 3 kategori, takut perhitungannya itu lebih kompleks atau lebih ribet ya. Jadi di sini saya sederhanakan jadi 2 kategori, yang dimana puas dan tidak puas saja. Dan untuk data ujinya itu tidak ada labelnya ya, karena memang untuk data uji ini untuk perhitungan klasifikasinya nanti. Oke, masuk setelah kita ngebagi data latih dan data uji, masuk ke proses perhitungan naive Bayes-nya itu, Ibu. Oke. Masuk ke proses perhitungan tersebut. Di sini kita bisa lihat ada perhitungannya, dan untuk contoh perhitungan manual juga, tapi nggak kompleks. Dan untuk tabel ini itu acuannya sih, Ibu, untuk perhitungannya. Nah, jadi untuk prior probability-nya itu ada di nilai segini, dan di puasnya itu ada di segini, dan tidak puasnya itu ada di segini. Yang dimana dari 96 data latih itu, puasnya itu kan ada 51 ya, dan tidak puasnya itu ada 45. Dan ini perhitungannya. Nah, lalu di sini ada step likelihood-nya, Laplace smoothing perhitungannya, di mana atribut kecepatan cepat puas, kecepatan cepat tidak puas, sedang tidak puas, sedang puas, lambat puas, lambat tidak puas. Terus begitu juga harga. Nah, sebagai contoh misalkan si Zahra Amalia, tapi data yang puas di kecepatan, di kategori kecepatan, dia cepat tapi puas, cepat tapi puas, nilainya segini. Nanti dikalikan lagi untuk atribut mahal tapi puas juga, atribut mahal tapi puas, dikalikan juga sama ini, dan seterusnya. Cukup puas, ramah puas. Nanti semua hasil tersebut kan nanti dikalikan ya, ini cepat puas ini, harga puas ini dikalikan, nanti dapat hasilnya seperti ini.
Nah begitu juga yang tidak puas. Untuk perhitungan naif Bayes kan kalau yang saya pelajari itu kan polanya sama ya untuk perhitungannya ya. Jadi untuk tidak puas sama juga seperti itu. Di kecepatan dia cepat tapi tidak puas, kecepatan nih tapi tidak cepat. Nah berarti segini nilainya, nanti dikalikan ini dikalikan harga tapi tidak puas. Misalkan ini dia mahal ya, nah yang mahal mana, harga mahal tapi tidak puas, dikalikan ini dan seterusnya. Nah nanti kalau misalkan sudah ada perhitungannya, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya keluar dengan nilai seperti ini, yang dimana data puas itu lebih tinggi daripada data tidak puas, jadi hasilnya itu puas. Nah lalu masuk ke prediksi kepuasan. Nah saya untuk prediksi puasanya seperti ini juga sih Ibu. Jadi puasnya itu segini, sekian. Tidak ada perhitungan detailnya sih, karena menurut saya kalau misalkan ada perhitungan detail terlalu panjang ya, atau dimasukin di sini juga terlalu panjang menurut saya. Jadi acuannya itu di tabel berikut ini Ibu. Tapi Bapak Aswin beliau minta harus ada pola naif Bayes-nya itu. Nah itu yang saya bikin bingung sih. Maksudnya itu apa pola naif Bayes-nya itu? Apa perhitungan manualnya juga harus ada di sini semuanya? Atau bagaimana, saya nggak tahu. Mungkin perhitungan manualnya juga kali ya harus ada di sini ya. Nah lalu evaluasi akurasinya, yang dimana ini kan apa ya? Akurasi ini kan nilainya saya itu ada 45-83%, yang dimana menunjukkan seberapa banyak data yang berhasil diprediksi dengan benar dari seluruh data uji. Jadi pada penelitian ini model memiliki akurasi sebesar 45-83%, artinya sekitar 45% ini data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Terus juga prediksi precision atau mengukur tingkat ketepatan prediksi kelas puas. Dari seluruh data yang diprediksi sebagai puas sebanyak 50% yang benar-benar puas. Lalu juga recall untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan data yang benar-benar puas dari seluruh data puas. Jadi model berhasil mendeteksi sebesar 61%. Di sini bisa download laporannya juga. Di sini saya juga bisa lihat laporan. Kurang lebih seperti itu sih Bu untuk poin-poinnya di aplikasi saya ini. Cuman ya aplikasi ini juga masih direvisi. Nah itu yang saya bingung. Mungkin di bagian ini sih kayaknya harus ada ditambahin pola naif Bayes-nya itu. Nah cuman saya bingung Ibu untuk pola naif Bayes-nya itu seperti apa yang dimaksud beliau. Saya masih kurang masuk. Saya sempat nanya, katanya perhitungannya juga, iya perhitungannya juga sama polanya gitu. Nah cuman saya bingung polanya itu apa ya. Saya nanya katanya cari tahu sendiri gitu kan. Saya bingung di situnya. Tapi overall menurut saya sih untuk konsep data mining ya alhamdulillah sudah ada ya Ibu di sini. Kayak mulai dari tahap-tahapannya, dari data mentah terus menjadi data set ya kan, terus transformasi data yang dari data mentah rata-rata menjadi kategori. Terus di sini ada proses data perhitungannya juga, gimana dia bisa berubah menjadi kategori. Lalu di sini ada pembagian data latih dan data uji. Lalu di sini ada trainingnya, ada perhitungannya juga, walaupun tidak lengkap ya, nggak kompleks untuk perhitungan naif Bayes-nya itu, karena menurut saya mungkin terlalu panjang untuk perhitungannya ya, dan polanya itu sama aja untuk perhitungannya. Lalu di sini ada prediksi kepuasannya, hasilnya, yaitu ada 24 data yang diprediksi. Kurang lebih seperti itu sih Bu untuk aplikasi saya ini. Dan aplikasi saya ini juga masih ada revisi. Itu yang saya bingung Ibu. Mungkin Ibu ada masukan dari saya, masukan untuk saya bagaimana bagusnya, atau memang ada yang salah di tahapan ini. Mungkin saya juga kurang tahu sih.
Tapi overall saya belajar ya kurang lebih itu seperti itu untuk data mining, konsep data mining dan konsep naive Bayes-nya. Seperti itu aja Ibu. Mungkin sebelumnya makasih Ibu. Ini saya taruh link di YouTube.